pertama itu adalah segitiga. Lalu di ruang kedua adalah trapesium. Di ruang ketiga adalah segitiga. Oke. Pada pernyataan pertama mungkin kita dapat cek dulu ya. Panjang dinding di samping kiri toko pusat batik adalah 40 meter. Oke, sekarang pertanyaannya adalah 40 meter ini, panjang dinding di samping toko kiri toko pusat batik ini itu merupakan panjang yang mana nih? Kira-kira kalau menurut adik-adik sekalian. Oke, yang pernyataan pertama itu merupakan AE atau panjang AE karena terletak di sebelah kiri. Selanjutnya pernyataan kedua, panjang dinding belakang supermarket adalah 80 meter. Oke, pernyataan kedua, dinding belakang supermarket. Dinding belakang supermarket, menurut adik-adik kira-kira apa? Benar. Jadi belakang supermarket itu adalah AF. Karena ruang 2 adalah yang akan dibangun untuk menjadi supermarket. Selanjutnya, panjang dinding gudang yang berada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Yang pernyataan ketiga, eh, itu panjang sisi yang mana? Benar, jika adik-adik menjawabnya CB, karena gudang merupakan ruang yang ketiga, yaitu segitiga, di mana yang berada di pinggir jalan adalah CB. Selanjutnya, pernyataan keempat, panjang dinding belakang seluruhnya. Dinding belakang adalah AB. Lalu yang pernyataan terakhir, pernyataan kelima, keliling tempat usaha Pak Hasan seluruhnya adalah K. Kelilingnya adalah A. Ditambah EC, ditambah CB, ditambah BF, tambah AF. Itu mungkin kita lanjut pembahasan selanjutnya. Ini adalah denahnya, dapat lihat di layar, permudah kita jawabnya nanti. Yang pertama akan kita jawab adalah panjang AE. Berapakah panjang AE? Panjang AE dapat dihitung dengan menggunakan Pitagoras. Dengan rumus dasarnya adalah kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Lanjut, di mana sisi A ada di sebuah Pitagoras itu merupakan sisi miring. Sisi miring di sini adalah AD, maka kita bisa langsung ekuivalenkan dengan AD kuadrat. Lalu B, sisi B dan C itu adalah sisi tegak. Yang dimana di sini dapat ED atau AE. Selanjutnya, lalu kita, karena yang ingin dicari adalah AE, maka kita membuat persamaan ini menjadi AE sama dengan mana AE kita pindah ke kiri, lalu AD-nya kita ke kanan, dan dikalikan minus 1. Selanjutnya, AE kuadrat menjadi AD kuadrat min ED kuadrat. Lalu, AE itu juga bisa kita hitung. Lalu kita hitung di mana AE itu akar dari AD kuadrat dikurang ED kuadrat. Selanjutnya, AE dimasukkan nilainya. Sehingga nilainya adalah akar dari 50 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Selanjutnya nilainya ada 2.500. Akar kuadrat dari 50 adalah 2.500 dan kuadrat dari 30 adalah 900. AE nilainya adalah akar dari 1.600. Berapa akar dari 1.600? Akar dari 1.600 adalah 40. Itu
Selanjutnya panjang AF. Panjang AF kita ingin melihat, membuktikan pernyataan kedua. Oke, pada pernyataan pertama dulu, panjang AE itu 40 meter. 40 meter sesuai dengan yang ada di soal, maka pernyataan ini benar. Lanjut di panjang AF. Panjang AF itu dapat kita hitung, di mana ED ditambah DC. Bagaimana kok bisa seperti itu? Eh, karena AF itu sama dengan EC. EC itu ED ditambah DC. Seperti itu. Kalau diproyeksikan bakal seperti ini. Ini adalah D. Dan dia bakal punya kira-kira seperti ini. Jadi dapat kita sebut juga AF adalah sama dengan ED ditambah DC. Selanjutnya AF kita masukkan nilainya 30 tambah 50, berarti AF dapat dengan 80 meter. Apakah eh, pernyataan tersebut sesuai dengan soal? Ya, dan sebut sesuai. Nah, ini. Lalu kita mencari panjang CB. Panjang CB dapat dicari menggunakan Pitagoras. Di mana ingat rumus Pitagoras adalah A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Di mana CB kuadrat merupakan sisi miring. Maka CB merupakan sisi miring. Maka kita ganti A dengan CB. Selanjutnya kita akarkan untuk mencari panjang B. Kita masukkan nilainya, di mana CF adalah 40 dan FB adalah 80. Lalu kita jumlahkan, di mana CB nilainya akan dari 1600. Atau CB bisa juga disebut 40 meter. Selanjutnya, panjang kita akan mencari, oke, bentar. Pada pernyataan 3, apakah benar pernyataan yang ada di soal? Yang ada di soal salah. Soal salah, selanjutnya di panjang AB. Panjang AB. Panjang AB itu merupakan bisa disebut AF sama ditambah FB. AF tadi sudah kita cari, yaitu 80 meter ini. Lalu FB. FB itu sudah juga ada di soal, di mana FB adalah 80 meter. Selanjutnya AB dimasukkan nilainya, AB sama dengan 80 ditambah 80, AB sama dengan 160 meter. Apakah jawaban yang kita temukan sudah sesuai? Sudah sesuai, maka AB dan 4 itu benar. Itu benar. Nah, ini panjang AB. Panjang AB di sini, panjang AB merupakan panjang keliling. Maaf, di sini ada harusnya keliling. Keliling semuanya adalah seharusnya dia AF tambah FB tambah BC
tambah CE ditambah E A, nilainya itu keliling C. Oke, mungkin selanjutnya di nomor 2, luas tanah untuk supermarket berarti kita akan mencari luas trapesium atau luas ruang 2. Luas ruang 2 dapat dilihat di mana ruang 2 merupakan trapesium. Dapat kita zoom atau close up, jadi gambarnya seperti ini. Mana supermarket itu merupakan ruang 2 dan ruang 2 merupakan bentuk trapesium. Jika di close up menjadi seperti yang ada di layar, yaitu ini. Yaitu ini. Selanjutnya, luas trapesium rumusnya adalah setengah dikali A tambah B dikali tinggi, di mana A merupakan atas atau bagian atasnya sini yaitu DC, B bagian bawah yaitu AF, lalu tinggi. Tinggi ini CF. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Dan trapesium yang kita cari adalah 2600. Nah, jawabannya B. Mungkin di nomor 3 bisa dibaca dahulu adik-adik. Nanti ada rekaman, bisa dilihat dari rekaman aja. Soal siap, kasih masukannya. Oke, mungkin di nomor 2 dulu ya. Nomor 2. Di nomor 2, berdasarkan data pada wacana di atas, luas tanah untuk supermarket. Oke. Dapat kita lihat ada soal bahwasanya di supermarket itu adalah luas 2 atau ruang 2. Ruang 2 merupakan bentuk trapesium, sehingga untuk mencari luas tanahnya, kita perlu mencari luas dari trapesium. Untuk lebih mudah, kita close up ruang 2 atau tanah coupling 2-nya. Mana kalau di close up menjadi seperti di layar ini. Lanjut.
luas trapesium, luas trapesium itu rumusnya adalah setengah dikali A ditambah B dikali tinggi. Di mana A itu merupakan sisi atas, yaitu sisi BC. Selanjutnya, untuk B merupakan sisi bawah, yang merupakan sisi bawah, yaitu sisi AF. Sini. Kalau tingginya itu adalah si CF, itu 40 meter. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. A, tadi balik yang udah aku jelasin, A adalah DC. Lalu B merupakan AF. Dan tingginya merupakan CF. Ingat, berarti tadi atas A di sini berbeda dengan luas segitiga, di mana luas segitiga atau luas ruang 3 dimensi, luas beruang, volume, di mana A itu sisi atas, yaitu DC, B itu sisi bawah, itu AF, lalu tingginya adalah CF. Selanjutnya, tinggal kita masukkan ke rumus, di mana DC nilainya itu 50, AF itu 80, CF itu 40. Tinggal kita masukkan, lalu 50 tambah 80 itu 130 dikali setengah dikali 40. Kayaknya adalah 2.600. Dibuat nomor 2 kalau mau di screenshot. Oke, ini lanjut. Kalau udah, kita ke soal selanjutnya. Oke, mungkin dibaca dulu buat selanjutnya.
Lanjut kita ke soal 3. Oke, banyak lampu yang diperlukan. Banyak lampu yang diperlukan. Di sini dia bilang 64 lampu. Bagaimana cara menghitung banyak lampu yang diperlukan? Kita harus tahu dulu tanah yang akan dipasang lampu itu yang mana. Dapat dilihat di sini di pernyataan yang ini. Jika pada sekeliling tanah usahanya akan dipasang lampu 5 meter. Setiap satu lampu seluruh tanah untuk gudang yang ada di tepi jalan. Berarti yang CB ini tidak hitung. Dan biaya untuk setiap pemasangan lampu tersebut adalah 200.000. Lalu ditanya, pernyataan yang benar di bawah yang benar adalah yang mana saja. Jadi tanah yang akan dipasang lampu itu tanah apa saja? Dulu pertanyaan awalnya. Tanah yang dipasang lampu sekeliling ini kecuali CB. Berarti dapat kita tulis juga yaitu AB ditambah CE ditambah E. CE ditambah EA atau AE. Bisa juga. E, E. Lalu biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pemasangan lampu. Oke, kita coba buktikan yang pertama dulu. Iya, iya. Lintasan, lintasan lampu. Lintasan lampu di sini tadi dapat dilihat oleh lintasan lampu AB, CE tambah EA. AB tambah CE tambah EA. Selanjutnya B tambah CE tambah EA, mana ini nilainya akan jadi adalah 160 tambah 80 tambah 40 40 nilainya ini 280. Lalu untuk mencari berapa banyak lampu kita dibagi
5. Kenapa kok dibagi 5? Ini kita tinggal bagi dengan 5. Kenapa kok dibagi 5? Karena setiap 5 meter akan dipasangi sebuah lampu. Jadi itu maka banyaknya lampu yang akan dipasang adalah sama dengan 56. Nah, 6. Oke, 6. Lalu selanjutnya biaya yang dikeluarkan karena digunakan adalah 56 lampu. Di 56 lampu, maka akan dikeluarkan adalah biaya 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 itu bakal sama dengan 56 dikali 200.000. Nah, ini bakal sama dengan 11.200.000. 11.200.000. Ini adalah 11.200.000. Berarti pernyataan satu salah, pernyataan satu salah, pernyataan dua benar. Lalu lanjut di pernyataan pernyataan 3 disebutkan bahwa banyaknya AC yang digunakan untuk dipasang di supermarket adalah 100 unit. Oke, tadi supermarket, supermarket di supermarket itu merupakan bangun dua. Supermarket bangun dua, di mana bangun dua itu merupakan trapesium. Lalu luas trapesium tadi di nomor 2, luas 2 L2 itu sama dengan 2.600. 2.600, lalu tinggal kita bagi jadi dengan 26. 26 sama dengan 100 unit. Untuk penataan 2 itu 3 itu benar. Oke, mungkin kalau tulisannya kurang jelas, maaf. Kita coba pakai shortcut word aja mungkin. Cara-caranya bisa di samping.
Bentar ya. Oke. Oke, untuk pernyataan keempat, tanah untuk membangun gudang, kita bisa. Pernyataan keempat sini, tanah untuk membangun gudang dan toko pusat batik lebih luas dibanding untuk supermarket. Jadi, gimana cara kita mencarinya? Cara kita mencarinya adalah kita harus mengetahui dulu luas, kira-kira ini luas 2, apakah gudang dan toko luas 1, gudang itu tadi 3, toko batik itu 1, 1 dan 3 itu plus luas 3 itu lebih besar daripada luas 2. Jadi cara membuktikannya kita bertanya ininya sendiri ke diri kita sendiri untuk menjawab pernyataan ini. Coba dilihat, tanah untuk membangun gudang itu adalah luas ruang 3. Toko pusat batik itu luas 1. Lebih luas dibanding tanah untuk supermarket. Jadi ini adalah atau adalah pernyataan yang diajukan. Kita diminta untuk menentukan benar apa salah. Mencarinya kita harus mencari tadi luas tanah ya, seperti yang ada di sini, luas untuk toko pusat batik dan gudang, di mana tadi segitiga EAD, segitiga EAD, ini biar lebih mudah tak copy paste. Sip, ini adalah apa namanya yang ditanya mana di sini dapat teman-teman lihat dari tadi lihat toko pusat plastik itu segitiga CF, pusat batik itu EAD atau DAE juga bisa disebut seperti itu, DEA juga bisa, mana luasnya itu setengah alas kali tinggi. Alasnya sudah, walaupun segitiganya ini terbalik, alasnya tetap ED. Kenapa tetap ED? Karena pada dasarnya alas adalah sisi yang tegak lurus dengan tinggi, di mana tingginya adalah EA, maaf, EA. EA-nya adalah 40. Kok bisa 40? Karena tadi sudah kita cari. Kalau EA itu 40, tinggal kita masukin saja. Jadi setengah kali 30 dikali 40 sama dengan 600. Dicarinya kapan? Tadi sudah di
atas ketika masih pakai PowerPoint. Nah, ini 40 itu ketemunya dari sini. Di nomor 1. Nah, selanjutnya mungkin luas tanah untuk gudang itu segitiga CFB atau BFC, FCB bisa juga, di mana alasnya itu 80 dikali CF tingginya yaitu 40, karena EA itu tingginya 40, jadi EA itu tingginya 40, maka CF juga 40. Apakah boleh alasnya itu 40 lalu tingginya 80? Boleh. Lanjut, lalu dijumlahkan, di mana totalnya adalah 2.200 meter persegi. Ini adalah luas dari luas ruang 1 dan luas ruang 3. Selanjutnya, luas tanah supermarket. Luas tanah supermarket itu trapesium. Trapesium tadi juga sebenarnya udah kita hitung ya. Luas trapesium itu 2.600. Nah, 2.600. Pernyataannya, apakah 2.200 itu kan udah kita ketahui. Apakah 2.200 itu lebih besar daripada 2.600? Pasti jawabannya salah. Selanjutnya, karena udah salah, ini kita lihat di pernyataan selanjutnya. Selisih biaya yang dikeluarkan untuk membeli list gipsum yang akan dipasang di supermarket dengan yang akan dipasang di toko pusat batik. Oke, kita lihat dulu list gipsum. List gipsum itu harganya list gipsum ini di wacana di atas, di mana list gipsum itu untuk pusat batik itu 19.000, supermarket itu 22.000, di mana list gipsum itu dipasang di sekeliling. Jadi kita harus paham dulu keliling pusat batik dan keliling supermarket. Lalu kita kalikan dengan harga masing-masing. Nah, kembali ke tadi. Supermarket itu yang EAD, segitiga EAD atau ruang 1. Di mana ruang 1 itu kelilingnya adalah 30. 30 itu alasnya tadi. 40 itu tingginya, 50 adalah sisi miringnya. Dikali 19.000. Kenapa 19.000? Karena di soal dijelaskan, disebutkan bahwasanya untuk pemasangan list gipsum setiap meternya itu 19.000. Seperti itu. Lalu supermarket. Nah, supermarket sekarang di trapesium. Trapesium itu seperti ini. Close up. 50. Jadi kelilingnya kalau kita tambah 50 tambah 50 tambah 40 tambah 80. Lalu dikali 22.000. Kenapa 20.000? Karena sudah ada di soal. Kenapa kok list gipsum, pemasangan gipsum di supermarket, toko butik dan supermarket berbeda? Karena di soal sudah dijelaskan. Mungkin ada perbedaan jenis, cuman di soal sudah dijelaskan. Tadi nilainya 220 kali 22.000. Tinggal kita hitung tadi selisih dari ini dikurangin selisih itu dengan ini. Apakah boleh jika ini terbalik? Sebenarnya boleh-boleh saja, karena prinsip dasar dari selisih nilainya eh, bersifat, kalau di fisika, skala. Tidak ada, selisihnya adalah 2.560.000. Lanjut sampai sini
Ini kan di record ya. Tinggal ada yang mau screenshot monggo, guys. Jadi, dari mana screenshotnya? Nah, dari sini. Soalnya udah tadi soalnya ini. Yuk, screenshot dulu. Kalau mau screenshot. Hmm, Lanjut ke pembahasan. Nah, nih, gue kalau mau di-share nih. Lanjut. Ini monggo kalau mau di-screenshot. Lanjut, selisih biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli list Gibson yang akan dipasang. Nih, ke lanjut. Nih, terakhir. Oke, coba dibaca dulu soalnya nih. Ya, di nomor. Ini sih mungkin baca dari sini. Yuk, dibaca dulu soalnya. Oke, kalau udah, eh, coba kita analisis bareng dulu eh, pernyataan yang ada. Kalau empat, oke, alas bulus kukus tersebut berbentuk lingkaran, di mana bulu kukusnya itu berbentuk kerucut. Mungkin teman-teman bayangin lagi kerucut itu alasnya bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari kerucut. Kerucut. Nah, ini adalah kerucut. Ini adalah kerucut di mana tinggi diameter jari-jarinya adalah dua. Kenapa kok bisa dua? Karena diameternya adalah empat. Ingat, diameter itu gimana? Dan ingat, diameter itu apanya lingkaran. Eh, Diameter itu sama dengan bla 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 jari-jari. Diameter itu sama dengan setengah dari jari-jari. Salah, maaf. Diameter itu dua kali dari jari-jari. Balik.
itu 2 kali jari-jari. Maka jari-jari itu setengahnya dari diameter. Maka R itu sama dengan setengah dari setengah dari diameter. Oke, lanjut. Tingginya 8. Oke, gini. Pada tingginya 8. Lalu sekali adonan akan menghasilkan 120 buah bolu. 120 buah bolu. Lalu setiap bolu perlu modal 1.500. Dijualnya seharga 2.000. Lalu pernyataan 2. Luas alas bolu kukus tersebut adalah 12,6. Berarti kita harus cari luas lingkaran. Lingkaran yang ada di mana? Lingkaran yang ada di bawah ini. Lingkaran alasnya ini yang harus kita cari. Selanjutnya tinggi sisi miring. Tinggi sisi miring itu adalah S. Sisi miring disebut tinggi. Nah, ini adalah S. Selanjutnya luas permukaan aluminium satu cetakan bulu kukus adalah apa yang kita cari, yaitu luas permukaan. Luas permukaan apa? Luas permukaan tanpa luas alas. Kita tahu eh, hanya capingnya ini tanpa memperhitungkan luas alasnya. Lanjut. Volume satu bulu kukus tersebut adalah 33,5. Bagaimana cara membuktikannya? Kita harus mencari volume dari kerucutnya ini. Seperti itu. Oke, pernyataan pertama. Alas bulu kukus tersebut berbentuk lingkaran. Benar, karena tadi ya pasti kerucut itu penampang atau alasnya itu adalah lingkaran. Kenapa kok bisa lingkaran? Lagi tadi karena bulu kukusnya berbentuk kerucut. Oke, kenapa kok? Lanjut nomor pernyataan 2. Luas alas bulu kukus tersebut adalah 12,6. Di apa yang harus kita cari sebenarnya cuma mencari luas lingkaran. Ya, luas tadi luas lingkaran. Luas lingkaran, di mana rumus luas lingkaran mungkin sudah familiar di teman-teman, di mana luas lingkaran itu rumusnya pi r kuadrat. Ada yang tahu rumus eh, luas lingkaran yang menggunakan D? Mungkin bisa jawab di chat kalau ada yang tahu. Biar chatnya tidak rame mutualan. Oke, question. Oke, ini aku jelasin asal mula. Tadi ingat R, R itu sama dengan berapa D? Ada yang tahu? Kalau tahu dijawab. R itu berapa D? D
Ini X berapa berarti? Itu setengah dari D. Oke, sini. Ini adalah konsepnya. Lalu kita masukkan apa rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yang kalau hanya diketahui D. Ya, jadi ini R ini kita ganti dengan setengah D. Jadi nilainya jadi setengah kuadrat 1/2 kuadrat itu berapa? 1/4. Benar. Jadi pi per 4 dikali D kuadrat. Ini adalah nilainya jadinya. Ini adalah rumus kalau diketahui itu diameternya sama-sama aja sih, cuman ketahuan buat kita semua. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Ya, pertanyaan selanjutnya itu dia menanyakan tinggi sisi miring. Nah, balik lagi ke tadi, sisi miring itu, nah ini ada sisi miring. Kira-kira bagaimana mencari sisi miring ketika tinggi dan R-nya ini udah diketahui? Yang punya ide, ya, ya cara ngerjainnya adalah dengan Pitagoras. Pitagoras mana kita tadi S itu merupakan sisi miring, jadi bisa langsung kita tulis S itu ini kita bisa tulis ya, kuadrat jadinya kuadrat ya tambah D kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar. Hasilnya akar 80. Jadi 4 akar. Nah, mungkin banyak teman-teman atau eh, yang bingung. Gimana sih kok bisa akar 80 ini jadi 4 akar 5? Nah, kita jelasin dulu. Mungkin kenapa kok bisa akar 80 disederhanakan menjadi 4 akar 5. Jadi konsepnya adalah kita mencari faktor dari 80. Berapa dari faktor 80? Ada banyak. 1 kali 80 katakan Google. Oke, jadi ya mungkin kalau mau langsung tanya bisa angkat tangan. Benar, ini sih tip yang baik. Kalau mau tanya bisa langsung angkat tangan. Saya lihat tadi, ya sampai di Mei persiapan. Kenapa kok akar 80 ini bisa jadi akar 4 akar 5? Oke, jelasin. Akar 80 itu faktornya apa saja? Faktor itu berapa kali berapa yang menghasilkan 80? Ada banyak. 80 dikali 1 bisa 40 dikali 2 bisa, dan banyak lain. Nah, cuman PR-nya adalah
kita ingin mencari berapa dikali berapa yang hasilnya 80, dan dia juga merupakan eh, akar dari bulat, atau bisa diakarkan menjadi bilangan bulat. Akar 80 ya, akar 80 nah, 80 itu kita cari berapa kali berapa yang salah satu faktornya kalau diakarkan itu menjadi bilangan bulat. Itu adalah akar berapa kira-kira? Akar 6. Oke, monggo tangan. Ya, nah, oke, nah ini akar 80 itu berapa kali berapa yang hasilkan 80. Dan salah satu faktornya itu dapat diakarkan jadi 16. Itu 16 kali 4. 16 dikali 5. Kenapa Pak 16? Karena akar dari 16 itu dapat kita akar 16 itu nilainya adalah 4. Ya, jadi 4 kali akar 5. Bisa juga kita sebut nanti 4 akar 5. Ini adalah asal mulanya. Jadi untuk menyederhanakan, ya, cara menyederhanakannya adalah mencari faktornya, merealitaskan, atau faktornya salah satunya adalah dapat diakarkan menjadi bilangan bulat, di mana 16 itu adalah akar 16 itu adalah 4. Ini kena. Lanjut, kita di pernyataan 4, luas permukaan aluminium satu cetakan bulu kukus. Oke, tadi disebutkan kalau luas permukaan aluminium itu kita hanya mempertimbangkan luas kerucutnya. Jadi sebentar, luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut itu sebenarnya rumusnya adalah Pi kali R. Berarti luas permukaan kerucut apa? Senaina, Senanisa mungkin mau bertanya ke, jadi unmute. Monggo.
Sudah luas 2 limit. Oke, udah. Nah, luas permukaan kerucut itu berarti luas, ya luas, ini adalah luas kerucut itu luas alas, kalau alas ditambah luas apa kira-kira? Luas selimut. Karena tadi luas luas permukaan kerucut, oke, luas permukaan kerucut, lanjut. Luas alas, alasnya adalah lingkaran, maka luasnya adalah pi r kuadrat. Luas selimut itu pi r s. Ini adalah luas selimut. Selimut itu apa? Selimut itu kalau balik ke yang tadi, selimut itu ada ini. Ibaratnya yang bukan alasnya, yang menutupi kerucut ini. Kalau di topi Pak Tani, kerucutnya itu adalah yang biasa dianyam. Luas ininya, lanjut. Kita ke selanjutnya. Nah, karena kita ingin mencari luas permukaan aluminium satu cetakan bulu kukus, di mana kalau kita buat sebuah bulu kukus, tidak mungkin kita tidak membuat lubang. Makanya lubangnya itu ada di alasnya untuk memasukkan cetakannya. Nah, luas alasnya ini kita gunakan. Makanya rumus yang digunakan adalah P dikali R dikali S. Terus lanjut volume satu bulu kukus. Nah, mungkin untuk kalau untuk volume tidak tidak ini ya, rumus dari volume kerucut adalah sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali t, di mana r itu adalah jari-jari, t adalah jarinya. Itu tinggal dimasukin saja. Sekarang berdasarkan data pada wacana di atas, yang nomor 5. Nah, jadi gini. Berdasarkan data pada wacana di atas, modal yang diperlukan dalam membuat bulu kukus Cornetto sekali adunan adalah, nah, dilihat dari wacananya dapat dilihat kata-kata sekali adonan akan menghasilkan 120 buah bolu. Setiap bolu diperlukan modal 1.500 dan dijual dengan harga 2.000. Jadi mungkin pertanyaan ini cukup simpel, cukup kita jawab dengan, mungkin ada yang punya ide mana cara mencarinya. Jadi, cara untuk mencarinya adalah
tinggal kita kalikan ya, 120 dikali 1.500. 20 dikali 1.500. Berapa nilainya? 11 kali 5. Ya, itu D. 180. Jawabannya tadi adalah D, ya benar. Selamat kembali. Lanjut di nomor 6. Berdasarkan wacana di atas, jika dalam satu adonan diperlukan 1 kg tepung terigu dan 4 butir telur, pilihlah benar atau salah pada setiap perkataan. Oke, itu sudah bahas. Enggak lama, tinggal dikit lagi. Oke, yang pertama dulu, laba setiap satu adonan adalah 60.000. Penyelesaiannya di sini ditulis 120 dikali 500. Kenapa kok bisa 120 kali 500? Mungkin teman-teman punya pertanyaan itu. 120 itu karena ada pernyataan, ingat, satu adonan itu menghasilkan 120 buah bolu. Lalu setiap bolu diperlukan modal 1.500 dan dijual seharga 2.000. Jadi tiap bolunya itu menghasilkan keuntungan 500 perak, 500 rupiah. Maka keuntungan yang didapatkan untuk setiap adonan adalah 20 dikali 500 perak. Lanjut, pernyataan. Ya, ini untuk pernyataan satu. Mungkin ada yang masih bingung. Pernyataan satu. Oke, lanjut ke pernyataan dua. Jika hari laku dijual 200 cup, modal yang dibutuhkan untuk membuat kue bolu tersebut dalam 1 minggu. Jika sehari laku di 200 cup, modal yang diperlukan untuk membuat kue bolu tersebut dalam 1 minggu adalah 2.100.000. Apakah iya? Maka cara mencarinya adalah tinggal kita dikali cari saja 200 dari ini 200 ini tinggal 200 dikali 7 dikali modalnya itu 1.500. Kenapa kok bisa kali 7? Karena dalam 1 minggu itu 2 hari. Seperti itu enggak? Kita anggap dalam seminggu dia selalu jualan. Misalnya ada di soal dijelasin. Coba lihat tuh. Di soal ada dijelasin tidak? Oke, ada. Berarti memang 100 kali 7 kali 1.500. Apakah benar? Ya.
Kenapa kok bisa 1.500? Kenapa kok 200? Karena setiap harinya dia 200. Kenapa kok dikali 7? Karena kita ingin mencari modal yang diperlukan dalam satu minggu. Kenapa kok dikali 1.500? Karena setiap bulunya itu harus modalnya adalah untuk membuatnya adalah 1.500. Nomor 3. Setiap satu cup bolu diperlukan terigu 0,108 ons tepung terigu. Oke. Untuk menjawab ini, gimana cara mencarinya? Tadi disebutkan kalau ini baca yang ada di sini. Jika dalam adonan diperlukan 1 kilogram tepung terigu dan 4 biji telur. Ingat, satu adonan itu 120 cup. Berarti per cupnya, di setiap satu cup bolu, kita bisa cari dengan kira-kira. Kita bisa cari dengan 1 kilo dibagi 120. Coba kita lihat. Dan 100 ons, satu cup bolu diperlukan 100 ons dibagi 120 cc. 1 ons itu ini yang salah nih, harusnya dia 10 ya. 10 ons per 120. 10 per 120 atau per 12. Itu harusnya ini benar, ini 0,083 ons. Ya, kok bisa dibagi 10 on? Kenapa kok tidak dibagi 1 kilogram? Karena di sini satuannya ons. Tinggal kita ubah saja 1 kilogram ke ons. 1 kilogram itu 10 ons. Lanjut ke nomor 5. 4. Pernyataan 4. Untuk membuat 180 kabulu diperlukan 1 kamar. Dan nah, ini sebenarnya bisa pakai perbandingan ya. Perbandingannya gimana? Kayak perbandingan bandingan lurus. Itu kalau 120 itu kita perlu 1 kilogram, kalau 180 kita perlu berapa ini? Jadi Y sama dengan 180 dibagi 12. Berarti benar, X sama dengan 1,5. Lanjut, ya baru untuk tepung terigu. Kalau telur gimana? Kalau tadi kan 120 cup itu perlu 4 ya, kalau nggak salah ya. 4 ya, 4 cc. Ya, ada 4, perlu 4 butir telur. Berarti kalau telurnya butuh berapa, tinggal kita pakai bagian juga. Di sini 120 per 4. Nah, dengan 180 per Y. Y
sama dengan 180 per 120 kali 4. Y dengan 10 3 per 2, 3 per 2 kali 4 itu 6. Dia sama dengan 6. Jadi dia butuh 6 telur. Apakah salah? Apakah benar? Seperti itu di jawaban. 6, yes. Oke, terakhir ya, sebelum kita selesai, kita buktikan yang penataan 5. Agar terkumpul laba dalam seminggu 630.000, maka agar terkumpul laba dalam seminggu 630.000, maka setiap hari harus habis terjual 2 kali adonan. Apakah iya? Kalau oke, kita bakal cari dulu. Kalau habis 2 kali adonan, 2 kali dalam tadi satu adonan 60.000 nih. Satu adonan, satu adonan itu tadi ini, nih, satu adonan itu 60.000. Terus dia ditanya kalau habis 2 kali dalam 2 adonan dalam sehari, maka seminggunya 630. Oke. Kalau dia 2 kali adonan, maka dalam seharinya dia 120.000. Oke, ingat-ingat ini. Seharinya 120.000. Nah, tinggal dikali 120.000 ini dikali 7. Kenapa dikali 7? Karena seminggu ada 7 hari. Jadi 7 kali 0, ini jawabannya 840.000. Ya, dan jawabannya berarti nah ini salah. Kita lihat ya salah. Nah, di sini ada perbedaan nih cara penyelesaian yang aku jelasin sama eh, yang ada di pembahasan. Sebenarnya pakai cara itu boleh, kayak pakai cara aku boleh, pakai cara yang ada di sini juga boleh. Kalau di sini kan aku hanya membuktikan terkait rumusan masalahku, atau aku bertanya apa kalau setiap hari itu menghasilkan 2 adonan, maka dalam seminggu dia menghasilkan berapa? 440.000. Maka dia salah. Kalau di sini dia membuktikan untuk menghasilkan 630.000 butuh berapa? Oke, X-nya 40 per 120. Ya, iya tadi 80 per 120. Itu perbandingan lurus. Perbandingan, ya, perbandingan lurus. Jadi saya jelasin dulu tadi, mantap. Makasih udah nanya Mbak Rao. Oke, tadi yang X, gimana X itu kita cari di nomor 4 ya. Kita 4 ya. Untuk X dulu guys. Kita akhir sebelum kita tutup. Di 180 per 180 itu dia butuh berapa? X ini adalah kita anggap sebagai terigu. Sama dengan kalau dia 120 atau satu adonan, jadi 120 cup, dia butuh 1. Maka E sama dengan 180 per 120. Terus untuk Y, untuk yang apa namanya?
telur. Gimana untuk yang telur? Di Kalau dia 180, dia butuh berapa Y? Kalau sedangkan ketika dia menghasilkan 120 cup, dia butuh 4 telur. Maka Y sama dengan 180. Aduh, Y sama dengan 180 per 120 kali 4. Y sama dengan 6. Ini tadi X-nya itu sama dengan 1,5. Oke, mungkin sekian dulu untuk penerapan matematika minggu ini. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Mohon maaf juga kalau mungkin banyak kurang dalam penyampaiannya. Ini ke depan nanti aku bisa perbaiki lagi biar teman-teman bisa belajar enak, lebih paham apa yang aku sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat SNBT-nya.